7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Pada pagi yang cerah tanggal 28 Januari 1986, langit Florida tampak bersih, biru, dan tenang. Tidak ada awan badai, tidak ada tanda bahaya, segalanya terlihat sempurna. Terlalu sempurna untuk sebuah peluncuran roket yang akan disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh Amerika Serikat. Di pusat peluncuran Kennedy Space Center, sebuah pesawat ulang-alik berdiri tegak, putih, anggun, dan megah. Namanya Challenger. Ia bukan sekedar mesin. Hari itu Challenger adalah simbol harapan nasional. Ia membawa 7 manusia terbaik Amerika Serikat, pilot, ilmuwan, dan satu sosok istimewa yang membuat hari itu terasa berbeda. Seorang guru sekolah yang akan menjadi warga sipil pertama yang akan terbang ke luar angkasa. Namun, hal yang paling mengerikan dan tidak diinginkan oleh seluruh rakyat Amerika terjadi. Sebuah kesalahan teknis yang merenggut nyawa 7 orang terbaik Amerika dalam sekejap. Setelah 73 detik roket lepas landas, tiba-tiba roket itu meledak. Ia hancur di langit dan disaksikan secara langsung oleh seluruh dunia. Namun, pertanyaan yang masih menggema hingga hari ini adalah, apakah tragedi tersebut murni kesalahan teknis atau sudah direncanakan? Dan apakah tragedi tersebut masih bisa untuk dicegah? Semua itu akan kita ungkap di Luar Jendela. Setelah era Apollo menancapkan bendera Amerika di permukaan bulan, NASA berdiri di puncak dunia. Bagi publik internasional, mereka bukan sekedar lembaga antariksa. NASA adalah bukti hidup bahwa teknologi barat telah menaklukkan langit. Kegagalan seolah telah dihapus dari kamus mereka. Setiap peluncuran adalah kemenangan, setiap misi adalah pembenaran. Dunia tidak lagi bertanya apakah NASA bisa melakukannya, melainkan kapan. Namun, kejayaan itu membawa beban yang sunyi dan berbahaya. Setelah Apollo, NASA tidak diberi ruang untuk ragu. Mereka tidak lagi diizinkan untuk mencoba. Mereka harus berhasil setiap saat, setiap di depan kamera, di hadapan Kongres, dan di mata dunia. Keberhasilan yang telah dicapai berubah menjadi kewajiban politik. Dari tekanan inilah lahir visi besar bernama Program Pesawat Ulang-Alik. Space Shuttle dipromosikan bukan sebagai eksperimen berisiko tinggi, melainkan sebagai revolusi transportasi, aman, rutin, dan ekonomis. Sebuah kendaraan yang bisa terbang keluar angkasa berulang kali, seperti pesawat komersial. Di ruang rapat Washington, narasi ini terdengar sempurna. Shuttle bukan lagi dipromosikan sebagai petualangan ekstrim, melainkan sebagai infrastruktur seperti bus luar angkasa yang akan melayani sains, militer, dan industri. Tetapi janji itu menuntut harga yang sangat mahal. Dengan konsep rutinitas yang dijual ke publik, NASA terperangkap dalam jebakan jadwal. Gedung Putih dan Kongres menuntut angka puluhan peluncuran per tahun, sebuah target yang nyaris mustahil bagi mesin sekompleks dan seretan shuttle. Teknologi yang seharusnya diperlakukan seperti eksperimen berbahaya, kini dipaksa bekerja seperti maskapai penerbangan, tepat waktu dan tanpa celah. Di balik layar, budaya internal mulai berubah. Keberhasilan yang berulang kali tidak lagi diperlakukan sebagai hasil kewaspadaan ekstrim, melainkan sebagai bukti bahwa sistem ini cukup aman. Resiko yang dulu dianggap tak dapat ditoleransi perlahan menjadi sesuatu yang bisa diterima. Setiap misi yang selamat dari potensi bencana tidak memicu alarm. Inilah awal dari apa yang kelak disebut sebagai normalisasi penyimpangan, ketika anomali tidak lagi dianggap ancaman, melainkan kebiasaan. Di ruang-ruang teknik, para insinyur masih melihat retakan kecil dalam sistem. Mereka masih mencatat suhu, tekanan, dan komponen yang bekerja di luar batas ideal. Namun, suara-suara ini semakin tenggelam. Menunda peluncuran bukan lagi keputusan teknis semata, melainkan masalah reputasi nasional. Mengatakan tidak siap berarti mengakui bahwa sistem yang dijanjikan aman dan rutin itu ternyata rapuh. Dan NASA yang telah dibesarkan oleh kemenangan demi kemenangan mulai alergi terhadap kata gagal. Pada pagi yang membeku di bulan Januari 1986, Challenger berdiri di landasan peluncuran bukan hanya sebagai pesawat ulang-alik. Ia adalah simbol dari sebuah era yang telanjur percaya pada mitos sendiri. Sebuah mesin yang dipaksa terbang bukan karena ia siap, tetapi karena bangsa ini tidak lagi mau menerima kemungkinan kegagalan. Langit tampak tenang, jadwal harus ditepati, dan keraguan sekecil apapun tidak lagi diberi tempat.
Pesawat ulang-alik Challenger bukanlah mesin biasa, ia adalah kuda beban NASA, wahana yang telah 9 kali menembus atmosfer dan kembali dengan selamat, membawa pulang keyakinan bahwa sistem ini bisa diandalkan. Setiap misi yang sukses menambah satu lapisan kepercayaan diri, hingga Challenger tidak lagi dipandang sebagai eksperimen beresiko, melainkan sebagai kendaraan yang terbukti aman. Untuk misi ke-10-nya yang diberi kode STS-51L, Challenger tidak hanya mengangkut muatan teknis, ia membawa simbol 7 manusia terpilih yang berdiri di dalamnya, dirancang untuk mencerminkan wajah Amerika itu sendiri, perpaduan antara pilot militer berpengalaman, ilmuwan sipil, dan seorang guru sekolah. Di antara mereka, Kristen McAuliffe menjadi pusat gravitasi dunia, seorang guru sejarah dari New Hampshire yang akan mengajar dari luar angkasa, berbicara langsung pada jutaan murid di bumi. Ia adalah pesan hidup bahwa kosmos bukan lagi milik segelintir elit berseragam, melainkan ruang kelas masa depan bagi anak-anak biasa. NASA memasarkan misi ini sebagai yang paling aman yang pernah ada, sebuah penerbangan rutin hampir biasa. Narasi itu bekerja dengan sempurna. Pagi peluncuran dipenuhi rasa bangga nasional, ruang kelas berubah menjadi studio siaran, keluarga berkumpul di depan televisi, dan dunia bersiap menyaksikan sejarah yang ramah, hangat, dan inspiratif. Namun, jauh dari sorak-sorai publik, malam sebelum peluncuran dipenuhi ketegangan yang tak terlihat di kamera. Florida dilanda udara dingin yang ekstrim, suhu turun hingga titik beku, malam terdingin dalam sejarah program shuttle. Di kantor Morton Thiokol, kontraktor pembuat roket pendorong pada Challenger, para insinyur tidak tidur. Mereka terjebak dalam satu komponen kecil yang jarang disebut dalam konferensi pers, yaitu O-ring, sebuah segel karet sederhana namun vital yang bertugas menahan gas panas ribuan derajat agar tidak bocor dari sambungan roket melalui telekonferensi darurat yang berlangsung berjam-jam. Para insinyur dipimpin oleh suara-suara yang diliputi kecemasan. Mereka mengajukan peringatan keras. Mereka menjelaskan bahwa dalam suhu sedingin ini, karet O-ring akan kehilangan elastisitasnya. Ia akan mengeras, terlambat mengembang, dan gagal menutup celah saat tekanan ekstrim datang. Resiko yang mereka sampaikan bukanlah spekulasi, melainkan hukum fisika sederhana. Kegagalan segel berarti kehancuran total. Namun di ujung telepon yang lain, ketegangan memiliki bentuk yang berbeda. Manajemen NASA dan Morton Thiokol berada di bawah tekanan jadwal yang kian menyesakan. Penundaan demi penundaan sebelumnya telah mencoreng citra penerbangan rutin yang mereka janjikan. Data teknis yang disampaikan para insinyur dianggap tidak cukup meyakinkan untuk membatalkan peluncuran ini. Bukti statistik diminta, padahal situasi yang mereka hadapi belum pernah terjadi sebelumnya. Pagi harinya, saat es masih menggantung di menara peluncuran yang dianggap seperti peringatan bisu, Challenger berdiri siap. Mesin-mesinnya menderu, kamera-kamera menyorot, dan dunia menahan napas dengan penuh harapan. Tidak seorang pun di depan layar menyadari bahwa di dalam roket pendorongnya, segel karet yang membeku telah berubah menjadi bom waktu. Sebuah kegagalan kecil tak kasat mata yang hanya menunggu detik pertama setelah peluncuran untuk mengubah kebanggaan nasional menjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah NASA. Tepat pada waktunya, Challenger meninggalkan landasan. Api menyembur, mesin meraung, dan tubuh pesawat membelah langit Florida yang biru dengan kekuatan yang menggentarkan bumi. Bagi jutaan pasang mata yang telah menyaksikan, ini hanyalah satu lagi peluncuran rutin, sebuah momen kebanggaan nasional yang tampak sempurna. Namun, sejak detik pertama mesin dinyalakan, maut telah ikut terbang bersama mereka. Kamera peluncuran menangkap sesuatu yang nyaris tak terlihat oleh mata awam. Kepulan asap hitam kecil yang keluar dari sambungan roket pendorong kanan. Isyarat bisu itu menandai kegagalan segel O-ring yang membeku semalaman, gagal menutup celah seperti yang diperingatkan para insinyur. Saat Challenger terus memacu kecepatan dan menembus atmosfer, lidah api mulai menyusup keluar, perlahan tapi pasti, menggerogoti dinding taki bahan bakar eksternal yang serat hidrogen cair. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada peringatan yang terdengar, hanya waktu yang sedang menghitung mundur. 73 detik setelah lepas landas, tepat ketika suara dari pusat kendali mengucapkan kalimat yang kini abadi, Challenger go at throttle up. Langit Florida terbelah dalam sekejap. Challenger bukan lagi sebuah wahana antariksa. Ia berubah menjadi bola api raksasa, meledak, terurai, dan lenyap di udara. Dua roket pendorong terlepas dari tubuhnya dan terbang liar ke arah yang berlawanan, sementara badan pesawat hancur berkeping-keping di tengah awan putih yang mengerikan. Di darat, kegembiraan runtuh seketika. Tidak ada jeritan massal, tidak ada kepanikan terbuka, yang tersisa hanyalah keheningan nasional yang memekakan telinga. Puing-puing Challenger jatuh perlahan, menghujam samudera Atlantik dalam tarian maut yang sunyi. Di balik layar, markas
markas besar NASA dilanda kepanikan. Setelah kebingungan awal mereda, naluri defensif mulai mengambil alih. Institusi yang selama ini dipandang tanpa celah itu perlahan membangun narasi perlindungan diri, menyebut tragedi ini sebagai kegagalan teknis yang sangat kompleks. Sebuah frasa yang terdengar ilmiah namun cukup kabur untuk menutupi kebenaran yang paling menyakitkan, bahwa bencana ini bukanlah takdir melainkan pilihan. Amerika berduka, bendera dikibarkan setengah tiang, tangisan terdengar di setiap sudut negeri, namun di bawah lapisan duka yang tulus itu tersimpan tabir kebohongan tentang peringatan yang telah diteriakan, tentang data yang diabaikan, dan tentang prestasi yang diletakkan di atas keselamatan manusia. Challenger hancur dalam 73 detik, tetapi kepercayaan publik runtuh jauh lebih lama setelahnya. Di tengah puing-puing Challenger yang masih terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik, Amerika tidak hanya mencari jawaban, mereka mencari kebenaran. Dari tragedi yang disaksikan jutaan pasang mata itu lahirlah Komisi Kongres, sebuah badan investigasi yang diharapkan mampu mengurai apa yang sebenarnya terjadi di balik ledakan di langit Florida. Nama-nama besar mengisi ruang komisi ini: Neil Armstrong, manusia pertama yang menginjak ke bulan; Rael Wright, perempuan Amerika pertama di luar angkasa. Namun di antara mereka ada satu sosok yang tidak datang membawa kebanggaan institusi, melainkan membawa senjata yang jauh lebih berbahaya, yaitu kejujuran sains. Richard Feynman adalah anomali di ruang sidang itu. Ia bukan politisi, bukan manajer, dan tidak tertarik menjaga citra siapapun. Sejak awal, Feynman merasakan ada sesuatu yang ganjil dalam penjelasan NASA, yang terlalu rapi, terlalu teknis, dan terlalu berusaha menjauhkan diri dari kesalahan manusia. Di balik istilah-istilah kompleks itu, ia mencium bau kebohongan yang dibungkus bahasa birokrasi. Puncak konfrontasi itu terjadi dalam sebuah sidang yang disiarkan ke seluruh negeri. Tidak ada pidato panjang, tidak ada grafik rumit. Feynman hanya membawa segelas air es dan sepotong karet kecil, yaitu O-ring, komponen yang selama ini dianggap detail sepele. Di hadapan kamera, ia menjepit O-ring itu, merendamnya dalam air es, lalu mengangkatnya perlahan. Karet itu kaku, diam, tidak kembali ke bentuk semula. Dengan satu demonstrasi sederhana, Feynman meruntuhkan benteng narasi NASA. Ini bukan kejadian tak terduga, ini adalah kegagalan yang sudah bisa diprediksi. Namun kebenaran yang terungkap ternyata jauh lebih mengerikan daripada sekedar karet yang membeku. Investigasi mendalam Komisi Kongres membuka fakta bahwa resiko kerusakan O-ring sebenarnya telah diketahui selama bertahun-tahun sebelum Challenger diluncurkan. Inilah akar tragedi yang sesungguhnya, sebuah budaya berbahaya yang disebut sebagai normalization of defense. Setiap kali O-ring menunjukkan tanda-tanda kerusakan dalam misi sebelumnya, namun pesawat tetap kembali dengan selamat, manajemen tidak melihat sebagai peringatan. Sebaliknya, mereka menurunkan standar keselamatan. Penyimpangan yang seharusnya menjadi alarm justru dianggap sebagai hal yang wajar. Sedikit demi sedikit, garis batas antara aman dan berbahaya digeser, hingga akhirnya NASA tidak lagi meluncurkan pesawat berdasarkan apa yang seharusnya aman, melainkan berdasarkan apa yang pernah lolos. Dalam sistem seperti ini, suara insinyur yang berbicara tentang data dan resiko tenggelam oleh suara manajemen yang berbicara tentang jadwal, citra, dan tekanan politik. Kesimpulan Komisi Kongres pun terasa dingin dan menghantam. Challenger tidak hancur karena teknologi mencapai batasnya, ia hancur karena budaya organisasi yang telah rusak dari dalam. Sains yang jujur dibungkam oleh ego, prestis, dan ilusi bahwa kegagalan bukan lagi sebuah kemungkinan. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi dunia. Ketika kebenaran dianggap mengganggu, maka bencana hanya tinggal menunggu waktunya.